Pak Rizal Ramli ini salah satu kakek-kakek yang sangat kebelet jadi presiden. Ya silakan saja dicoba, siapa tahu beruntung. Tapi kalau Pak Rizal Ramli maju sebagai calon presiden, maka saya Kristianto Yen Oni akan maju sebagai penantangnya. Dan kita saksikan nanti. Tapi menurut saya, kalau itu benar-benar terjadi, saya akan menang mengungguli Pak Rizal Ramli. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Pernah ada sebuah pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab. Kenapa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum pernah ada Presiden Republik Indonesia yang berasal dari luar Pulau Jawa? Memang ada satu, Bapak B.J. Habibie, yang berasal dari Parepare, Sulawesi. Tapi beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa-masa kritis. Di saat yang sangat urgent, di mana pada waktu itu Presiden Soeharto lengser. Tapi Presiden Republik Indonesia yang terpilih secara sah berdasarkan demokrasi belum pernah ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Kenapa? Pertanyaan tersebut sering muncul dalam narasi-narasi kritikannya Pace Natalius Pigai. Bahkan ada yang lebih ekstrimnya. Pace Natalius Pigai pernah mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu rasis. Seolah-olah Presiden Jokowi itu sudah hidup ratusan tahun lamanya dan beliau yang mengatur presiden-presiden Republik Indonesia sejak Bung Karno hingga SBY. Apapun itu, kita negara demokrasi di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi nggak harus konyol-konyol banget juga lah ya menurut saya. Oke, kembali ke pertanyaan. Kenapa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum pernah ada Presiden Republik Indonesia yang berasal dari luar Pulau Jawa? Kalau dipikir-pikir secara sepintas, benar juga ya yang diutarakan oleh Pace Natalius Pigai. Kenapa sih selama ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia dari Pulau Jawa melulu? Kenapa sih anak-anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa yang berasal dari luar Pulau Jawa itu tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Oke, saya coba mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pemindahan ibu kota negara. Dengan asumsi bahwa mungkin saja hal ini dipengaruhi oleh faktor letak ibu kota negara yang berada di dalam Pulau Jawa. Nah, kalau benar seperti asumsi saya ini, maka ketika ibu kota negara ini pindah atau dipindahkan ke Kalimantan di luar Pulau Jawa, maka terbukalah peluang besar bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang berasal dari luar Pulau Jawa untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Dan jika terjadi seperti itu, maka Pace Natalius Pigai yang berasal dari Papua juga berpeluang untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. Pak Beni Harman yang berasal dari NTT juga berpeluang untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. Bapak Cornelis mungkin yang dari Kalimantan, Presiden Adat Dayak, juga berpeluang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan lain-lain. Putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari luar Pulau Jawa kemudian berpeluang untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Nah, jika benar-benar terjadi seperti itu, maka sudah selayaknya putra-putri bangsa Indonesia yang berasal dari luar Pulau Jawa mendukung sepenuh-penuhnya kebijakan pemerintah memindahkan
ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur. Karena dengan begitu, putra-putri terbaik bangsa Indonesia dari luar Pulau Jawa berpeluang untuk maju sebagai calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Pak Rizal Ramli juga bisa. Karena Pak Rizal Ramli ini salah satu kakek-kakek yang sangat kebelit jadi presiden. Beliau adalah salah satu aki-aki yang sangat tak berambisi jadi presiden Republik Indonesia. Ya silakan saja dicoba, siapa tahu beruntung. Tapi kalau Pak Rizal Ramli maju sebagai calon presiden, maka saya Kristianto Yenoni akan maju sebagai penantangnya. Dan kita saksikan nanti. Tapi menurut saya, kalau itu benar-benar terjadi, saya akan menang mengungguli Pak Rizal Ramli. Apa cuma kegeeran ya saya ya? Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI.